Di Indonesia, dunia komedi tidak hanya didominasi oleh para pria. Ada beberapa wanita yang juga mencatatkan diri sebagai pelawak legendaris yang sangat diidolakan oleh masyarakat. Siapa saja mereka? Omas Wati atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Omas adalah salah satu pelawak wanita legendaris di Indonesia. Omas lahir pada tahun 1966 dan meninggal pada tahun 2020 di usia 54 tahun. Omas dikenal dengan lawakan khasnya yang nyablak atau blak-blakan. Ia selalu berhasil membuat penonton tertawa terbahak-bahak dengan gaya komedinya yang unik. Omas pernah menjadi pemain ketoprak humor dan juga terlibat dalam beberapa film, salah satunya adalah film Lawang Sewu. Omas merupakan adik dari pelawak legendaris Mandra. Mereka sering tampil bersama dan menjadi pasangan komedi yang sangat populer. Kematian Omas pada tahun 2020 membuat rekannya Jarwo Kuat merasa kehilangan sosok pelawak wanita legendaris. Hingga saat ini, Omas masih dikenang sebagai salah satu pelawak wanita paling legendaris di Indonesia. Gaya komedinya yang khas dan kemampuannya dalam mengocok perut penonton menjadikannya salah satu komedi tanah air yang tak terlupakan. Pok Nori yang bernama asli Nuri Sari Nuri adalah salah satu ikon komedi Betawi yang sangat legendaris di Indonesia. Ia lahir pada 10 Agustus 1930 di Depok dan meninggal pada 3 April 2015 di usia 84 tahun. Pok Nori berasal dari keluarga seniman Betawi. Ayahnya Kenan adalah pemain rebab dan gendang yang kemudian membentuk grup topeng Betawi. Sejak kecil, Pok Nori sudah diarahkan oleh orang tuanya untuk melestarikan kebudayaan Betawi. Awal karir Pok Nori dimulai dari pentas lenong Betawi bersama sahabatnya Haji Bokir. Meskipun bukan bakat alami, Pok Nori kemudian belajar melawak dari Bokir. Ia dikenal luas dengan gaya lugas dan logat Betawi yang kental. Selain sebagai pelawak, Pok Nori juga memiliki kemampuan lain seperti bermain silat dan menyanyi. Pada 1980-an, berkat prestasinya di bidang kesenian, ia bahkan menjadi dosen kehormatan jurusan tari di LPKJ atau sekarang IKI. Pok Nori juga dikenal dengan ciri khasnya yang sering mengaku dirinya adalah Nikita Willy, lengkap dengan suara jeritan nyaringnya. Ciri khas ini kemudian ditiru oleh beberapa pelawak yang muncul kemudian. Pok Nori meninggal dunia pada 3 April 2015 setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pasar Rebo, Jakarta Timur karena penyakit asma bawaan dari keturunan. Sesuai wasiatnya, ia dimakamkan di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Meskipun tidak banyak literatur yang mengangkat cerita tentang Pok Nori, namun partisipasinya dalam membentuk sejarah dan identitas seni kota Jakarta mulai diperhatikan. Pada 2022, Pemprov DKI Jakarta mengabadikan namanya sebagai salah satu dari 22 nama jalan baru di ibu kota. Nunung yang nama aslinya Tri Retno Prayudati adalah seorang pelawak wanita legendaris Indonesia. Ia bergabung dengan grup lawak Sri Mulat sejak usia 9 tahun. Awalnya sebagai penyanyi pembuka sebelum pertunjukan dimulai. Namun, berkat peran dari mendiang Pak Teguh dan Asmuni, Nunung akhirnya terlibat dalam dunia komedi dan menjadi salah satu komedian wanita terkemuka di Sri Mulat. Di awal karirnya, Nunung mengakui bahwa perempuan di Sri Mulat sangat dihargai, namun mereka tidak diperbolehkan untuk melucu di atas panggung. Namun seiring dengan masuknya Sri Mulat ke dunia televisi, hal ini mulai berubah dan Nunung pun bisa tampil sebagai komedian. Selama berkarir di Sri Mulat, Nunung banyak belajar dari orang-orang hebat seperti Asmuni. Ia merasa beruntung bisa bergabung dengan grup lawak legendaris tersebut. Meskipun awalnya tidak menyukai dunia komedi, Nunung akhirnya sadar bahwa dunia tersebut cukup menyenangkan. Di luar karirnya, Nunung juga dikenal memiliki kehidupan pribadi yang penuh tantangan. Ia telah menikah sebanyak 4 kali dan bercerai 3 kali. Selain itu, Nunung juga harus menghidupi sekitar 50 anggota keluarga besarnya. Pada tahun 2019, Nunung juga terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Terbaru, Nunung juga dikabarkan mengidap kanker payudara.
Hal ini membuatnya harus menjalani pemeriksaan darah rutin setiap bulan dan sempat membuatnya sedih. Namun Nunung tetap berusaha kuat, tetap dikenal sebagai pelawak wanita legendaris yang telah memberikan banyak kontribusi dalam dunia komedi Indonesia. Ia menjadi salah satu sosok penting dalam grup Sri Mulat yang telah mewarnai industri hiburan tanah air. Yati PC. Yati PC yang lahir dengan nama Suyati pada 8 September 1952 di Yogyakarta adalah salah satu pelawak wanita legendaris Indonesia. Sejak kecil, Yati sudah aktif dalam dunia seni pertunjukan, mulai dari penari sebagai pembuka pertunjukan wayang orang, hingga bergabung dengan berbagai grup teater atau ketoprak. Karir Yati PC di dunia hiburan dimulai pada tahun 1964 ketika ia bergabung dengan komunitas wayang Ora Jatimulya dari Kebumen. Ia kemudian berkaitan dengan salah satu grup lainnya seperti Pancamurti, Dharma Muda Yogyakarta, dan Sari Budaya Klaten. Pada tahun 1969, Yati bergabung dengan Ketoprak Muda Rahayu dari Yogyakarta dan Ketoprak Siswa Budaya dari Tulungagung. Yati PC semakin dikenal luas ketika pada tahun 1980 ia direkrut oleh Handung Kusudiarsana untuk bergabung dalam acara Sandiwara Jenaka KR yang ditayangkan di TVRI Yogyakarta selama 10 tahun. Ia tampil bersama Marwoto dan Daryadi dalam acara Trio Jenaka KR yang membuat namanya semakin populer. Selain di dunia teater dan televisi, Yati PC juga aktif bermain film. Ia membintangi beberapa film seperti Serangan Fajar, Langitku Rumahku, Lawang Sewu Dendam Kuntilanak, Wakil Rakyat, dan lain-lain. Pada tahun 2003, Yati juga membuat pertunjukan Limbuk Cangik yang tayang di Indosiar hingga 67 episode. Yati PC dikenal sebagai sosok yang melestarikan budaya tradisional Indonesia seperti ketoprak, wayang orang, dan sinden. Pada tahun 2005, ia mendirikan Padepokan Yati PC di Manis Renggo, Klaten sebagai monumen atas dedikasinya terhadap kesenian tradisional. Hingga saat ini, Yati PC masih aktif berkarya dan menjadi salah satu pelawak wanita legendaris Indonesia yang dikenal karena lawakannya yang kocak dan menghibur. Ulfa Dwiyanti. Ulfa Dwiyanti adalah seorang pelawak wanita yang sangat populer di Indonesia pada era 1990-an. Ia lahir di Bandung pada tanggal 4 Mei 1972 dan memulai karirnya sebagai penyiar radio di stasiun Radio Humor Suara Kejayaan atau SK Jakarta. Ulfa kemudian melebarkan sayapnya ke dunia televisi, di mana ia tampil dalam berbagai program komedi seperti Baso dan Bagito Show. Ia juga dipercaya untuk membawakan acara-acara televisi seperti Sahur Kita bersama Eko Patrio, serta sering tampil melawak bersama komedian lain seperti Komeng dan almarhum Taufik Safalas. Gaya lawak Ulfa yang khas dengan suara nyaringnya membuat ia semakin dikenal dan digemari oleh masyarakat. Ia pun berhasil meraih beberapa penghargaan seperti Piala Vidya 1996 sebagai pemeran pembantu wanita komedi terbaik, SCTV Award 2001, kategori pembawa acara terfavorit, dan Panasonic Award 1997, kategori pembawa acara terfavorit. Meskipun sempat vakum dari dunia hiburan, Ulfa Dwiyanti kini kembali aktif di media sosial dan menjalankan beberapa bisnis, salah satunya adalah berjualan seblak. Ia juga kerap membagikan aktivitas sehari-harinya di akun Instagram pribadinya. Walaupun penampilannya kini berbeda dengan dulu, Ulfa tetap dikenal dengan gaya lawaknya yang khas dan masih disukai oleh para penggemarnya. Po Ati. Po Ati merupakan salah satu pelawak wanita legendaris Indonesia yang masih aktif hingga saat ini. Ia dikenal dengan ciri khas lata saat melawak yang selalu berhasil mengundang gelak tawa dari para penonton. Po Atik yang bernama asli Atik Suprapto lahir pada tahun 1960 dan saat ini berusia 64 tahun. Selain dikenal sebagai pelawak, ia juga pernah tampil sebagai pemain sinetron dan film. Meskipun sudah berusia lanjut, Po Atik masih aktif melakukan pertunjukan komedi dan tampil di berbagai acara televisi. Kepiawaiannya dalam membawakan lawakan dengan gaya khasnya yang unik dan menggelitik, terus membuatnya digemari oleh banyak penggemar. Selain dikenal dengan ciri khas latah,
Po Atiek juga dikenal dengan penampilannya yang nyentrik. Ia sering melakukan perawatan operasi wajah, namun hal tersebut tidak mengurangi kecintaan penggemarnya terhadap dirinya. Justru penampilannya yang berbeda membuat Po Atiek semakin mudah dikenali dan diingat oleh masyarakat. Po Atiek telah menjadi salah satu pelawak wanita legendaris di Indonesia yang mampu bertahan dan terus eksis hingga saat ini. Kemampuannya dalam menghibur penonton dengan gaya khasnya yang unik dan menggelitik telah menjadikannya sosok yang tidak terlupakan dalam dunia komedi tanah air.